Oke. Selamat malam buat teman-teman semuanya. Kami di sini dari kelompok 4 ingin mempresentasikan hasil kerja kelompok kami, yaitu tentang manajemen perawatan. Kami di kelompok 4 terdiri dari 6 orang. Yang pertama Boy Lestari Horan, yang kedua saya sendiri Gunggung Perdanis Menjuta, yang ketiga Haridio, yang keempat Juliansa, yang kelima Mayang Mutiara Mayang Segara, yang keenam Tio Arisandi. Sebelum masuk kita ke materi ini, saya sedikit ingin mengulas tentang Fakultas Teknik yang ada di Undrika. Fakultas Teknik yang ada di Undrika adalah ada 5 fakultas teknik, yaitu teknik industri, yang kita sekarang ini, yang kedua teknik elektro, yang ketiga teknik sipil, yang keempat teknik mesin, yang kelima teknik arsitektur. Saya sedikit ingin mengulas tentang teknik industri yang ada di kita. Yang sudah kita lihat perkembangan Batam, yaitu yang sudah dibanyaki oleh perusahaan-perusahaan investor dari luar, yaitu banyak yang bergerak di bagian fabrikasi, bagian oil and gas, dan bagian manufacturing. Teknik industri ini adalah salah satu jalan alternatif untuk menguasai seluruh teknik-teknik yang dasar umumnya secara general, yang bisa memahami tentang bisnis, akuntansi, dan ekonomi, dan lain sebagainya. Makanya itu kita di Undrika mendirikan fakultas teknik dan fakultas kita sendiri, yaitu teknik industri. Baik, sekarang kita melanjut ke materi kita, yaitu yang pertama kita sudah melihat di sini ada telur ceplok. Untuk membuat telur ceplok ini pasti memiliki banyak syarat, yaitu menggunakan flowchart. Flowchartnya ada seperti yang di samping ini. Selanjutnya, mari kita masuk ke FMEA untuk memasak telur ceplok. Yang pertama yaitu identifikasi potensi kegagalan. Berikut adalah daftar potensi kegagalan yang dapat terjadi saat memasak telur ceplok, yaitu telur pecah saat dimasakkan ke dalam panci. Yang kedua, telur menempel pada panci. Yang ketiga, telur gosong. Yang keempat, telur tidak matang sempurna. Yang kelima, telur terlalu matang. Yang keenam, garam dan lada terlalu banyak atau terlalu sedikit. Yang ketujuh, telur pecah saat dipindahkan ke piring. Yang selanjutnya itu tahap kedua, yaitu tahap penilaian risiko. Untuk setiap potensi kegagalan perlu dilakukan penilaian risiko dengan mempertimbangkan 3 faktor. Yang pertama adalah severity atau keparahan. Seberapa parah dampak dari kegagalan tersebut? Yang kedua, okurensi atau kemungkinan terjadinya. Seberapa sering kegagalan tersebut terjadi? Yang ketiga, detection atau kemungkinan deteksi. Seberapa mudah kegagalan tersebut dideteksi? Penilaian risiko dilakukan dengan memberikan skor untuk setiap faktor dengan skala 1 sampai 5. Dengan rincian yang 1 rendah, yang kedua sedang, yang ketiga tinggi, yang keempat sangat tinggi, yang kelima paling tinggi. Skor total untuk setiap potensi kegagalan dihitung dengan mengalihkan skor untuk ketiga faktor. Yang selanjutnya, yang ketiga yaitu tahap penetapan prioritas. Potensi kegagalan dengan skor total tertinggi adalah yang paling berisiko dan perlu diprioritaskan untuk ditangani. Yang keempat yaitu tahap pengembangan tindakan pencegahan. Untuk setiap potensi kegagalan, perlu dikembangkan tindakan pencegahan untuk mengurangi risiko terjadinya kegagalan tersebut. Yang kelima yaitu pengendalian dan pemantauan. Untuk pencegahan yang tidak dikembangkan perlu diimplementasikan dan dipantau untuk memastikan efektivitasnya. Baik, yang untuk di sini akan dibacakan dengan saudara kita yaitu Boy Lestari Horan. Buat teman Boy bisa dipersilakan.
Oke, terima kasih buat Bang Gonggong. Jadi saya akan melanjutkan ke table FMEA, yaitu Failure Mode Effect Analysis untuk memasak telur. Jadi di table ini adalah untuk membuat ranking ya atau mendefine tingkat risiko risk angka risk priority ya. Jadi di sini dari 5 tahapan yang telah dijelaskan oleh teman saya, di sini dari 3 tertinggi, di sini ada 3 potensi kegagalan. Yang pertama telur pecah pada saat dimasukkan ke panci ya, melalui angka yang kami tentukan oleh tim kelompok 4, keparahan, kejadian dan deteksi, kita mendapatkan angka risk priority yang tertinggi dengan rekomendasi tindakan pencegahan yaitu dengan menggunakan telur segar. Dan yang kedua untuk potensi kegagalan yaitu telur menempel pada panci ya dengan angka angka priority yaitu 18, dan tindakan pencegahan yang direkomendasikan yaitu menggunakan panci anti lengket. Dilanjutkan dengan telur kosong ya. Dari risk angka priority itu tim merekomendasikan tindakan pencegahan dengan menggunakan api kecil. Next slide. Dan potensi kegagalan selanjutnya yaitu ada 4 yang sebenarnya adalah kita hanya mendefine 3 potensi kegagalan yang paling tinggi yang memungkinkan menjadi penyebab terjadinya telur gosong pada saat memasak telur. Jadi dari 7 potensi kegagalan yang kami telah tentukan, kami menentukan bahwa 3 angka tertinggi dari risk priority number adalah tindakan yang akan diimplementasikan untuk pencegahan telur gosong. Next slide. Berdasarkan 5 tahapan dan juga table failure mode effect analysis, tim 4 menyimpulkan bahwa kegagalan yang paling berisiko yang pertama adalah telur pecah saat dimasukkan ke dalam panci, dan yang kedua telur menempel pada panci, dan yang ketiga telur gosong. Untuk melakukan pencegahan dari 3 potensi kegagalan di atas ya, tim 4 menyetujui bahwa tindakan pencegahan yang perlu dilakukan yaitu dengan memilih telur segar dan kemudian objek panci anti lengket dan pengaturan dari besar kecilnya api pada saat memasak telur. Dari tim 4 untuk proses pemasakan telur itu hanya itu yang bisa kami sampaikan. Terima kasih. Mungkin teman saya akan melanjutkan di next slide. Oke, selanjutnya kita masuk ke materi yang kedua, yaitu membuat proses PFMA untuk pembuatan produk ataupun jasa, serta pelacaknya. Sama dengan kami, yaitu kelompok 4, yang terdiri dari 6 orang, yang seperti yang ada di slide ini. Yang pertama yaitu FMEA roti. Kami telah mendiskusikan untuk memilih proses FMEA pembuatan produk yaitu roti. Untuk pembuatan roti, tahap pertama yaitu identifikasi potensi kegagalan. Berikut adalah daftar potensi kegagalan yang dapat terjadi saat pembuatan roti. Yang pertama yaitu adonan tidak tercampur dengan baik. Yang kedua, adonan terlalu kering dan terlalu basah. Yang ketiga, adonan tidak mengembang dengan baik. Yang keempat, roti gosong. Yang kelima, roti tidak matang sempurna. Yang keenam, roti memiliki rasa yang tidak sesuai. Yang ketujuh, roti memiliki tekstur yang tidak sesuai. Yang selanjutnya itu tahap yang kedua, yaitu penilaian risiko. Untuk setiap potensi kegagalan, perlu dilakukan penilaian risiko dengan faktor mempertimbangkan 3 faktor, yaitu seperti yang saya sebutkan tadi, yaitu tingkat keparahannya,
seberapa parah dampak yang terjadi pada kegagalan. Yang kedua yaitu kemungkinan terjadinya, seberapa sering kegagalan tersebut terjadi. Yang ketiga, seberapa mudah kegagalan tersebut dideteksi. Penilaian risiko dilakukan dengan memberikan skor untuk setiap faktor antara 1 sampai 5. Yang ketiga itu penetapan prioritas. Sama seperti yang kita sebutkan dari materi pertama, yaitu potensi kegagalan dengan skor total tertinggi adalah yang paling beresiko dan perlu diprioritaskan untuk ditangani. Yang keempat, pengembangan tindakan pencegahan. Yang kelima, pengendalian dan penentuan. Yang ini untuk selanjutnya ini akan dibacakan oleh teman kita, Mayang Segara. Buat Mayang, mari dipersilakan. Iya, Maya. Iya, Maya. Oke, siap, Maya. Oke, di sini kami akan menjelaskan yaitu dari manajemen peralatan sama dengan kita tugas yang ketiga. Tugas yang ketiga ini akan dibacakan teman saya, Haridio Panjaitan. Buat Dio, dipersilakan waktunya. Tugas 3. Buatlah proses global 8 ding. Ini baca juga, Le. Ya, dibaca aja sekilas. Metode. Ambil satu kasus RCA dan buat laporannya dengan menggunakan GDND method. Next. Kasus RCA, kesalahan pemberian obat di rumah sakit. Insiden, pasien dengan alergi obat tertentu secara tidak sengaja diberikan obat tersebut di rumah sakit. Dampaknya, pasien mengalami reaksi alergi. Next. Analisis dengan RCA. Immediate cause. Apanya ini, Le? Penyebab langsung. Mungkin dibaca Sorry. ya, Pak, dibaca bahasa Indonesianya. Sorry. Oke, saya ulang. Analisis dengan RCA. Poin pertama, penyebab langsung. Yang kedua, faktor kontributor. Yang ketiga, akar masalah. Next. Tindakan korektif dan preventif. Berdasarkan hasil, rumah sakit dapat mengambil tindakan untuk mencegah terulangnya kejadian serupa.
Poin pertama, memperkuat prosedur verifikasi pemberian obat dengan pengecekan ganda. Poin kedua, menerapkan penggunaan label obat yang lebih jelas dan tidak membingungkan. Poin ketiga, meningkatkan komunikasi antara dokter dan perawat. Keempat, memberikan pelatihan tambahan tentang keamanan obat kepada staf medis. Yang terakhir, menerapkan sistem penyimpanan obat yang lebih terorganisir. Menyelesaikan kasus dengan proses global 8D reporting method. D1, deskripsi masalah. Tim G&D harus mengumpulkan informasi tentang insiden tersebut, termasuk siapa yang terlibat, obat apa yang diberikan, dan apa efeknya pada pasien. D2, tindakan penahanan sementara atau ICI. Poin pertama, melakukan briefing dan sosialisasi ke seluruh staf medis tentang keamanan obat. Poin kedua, memperkuat prosedur verifikasi pemberian obat. Terakhir, melakukan tinjauan terhadap sistem penyimpanan obat. Oke, dilanjutkan sama abang kita, Bang Juliansyah. Untuk Bang Juliansyah, waktu dan tempatnya dipersilakan. Oke, terima kasih Bang Dio. Jadi akan saya lanjutkan ya. D3, penentuan dan verifikasi akar penyebab. Prosedur verifikasi pemberian obat yang tidak memadai. Poin pertama. Poin kedua, kurangnya pelatihan staf medis tentang keamanan obat. Yang ketiga, sistem penyimpanan obat yang berantakan. Kemudian D4, implementasi dan validasi tindakan korektif permanen. Membangun sistem verifikasi pemberian obat yang lebih sistematis. Poin kedua, memberikan pelatihan tambahan tentang keamanan obat kepada staf medis. Kemudian poin ketiga, menerapkan sistem penyimpanan obat yang lebih terorganisir. Selanjutnya, Bang. Oke, sekarang D5, yaitu pencegahan kejadian kembali. Yang poin pertama yang sebaiknya dilakukan yaitu melakukan audit secara berkala untuk memastikan kepatuhan terhadap prosedur yang baru. Poin kedua, menyediakan pelatihan berkelanjutan tentang keamanan obat kepada staf medis. Poin ketiga, menerapkan sistem berkode scanning untuk kode resep obat. Selanjutnya, Bang. Kemudian D6, verifikasi tindakan korektif permanen. Poin pertama, rumah sakit dapat memantau efektivitas PCA dengan pelacak tingkat insiden kesalahan pemberian obat. Poin kedua, rumah sakit dapat melakukan audit secara berkala untuk memastikan kepatuhan terhadap prosedur yang baru. Poin ketiga, rumah sakit dapat melakukan survei dan mewawancarai para staf untuk mendapatkan umpan balik tentang aktivitas PCA. Kemudian D7, pengakuan dan apresiasi. Poin pertama, rumah sakit dapat memberikan penghargaan kepada tim G8D atas kerja keras dan dedikasi mereka. Poin kedua, rumah sakit dapat menerbitkan laporan hasil G8D untuk semua pemangku kepentingan. Poin ketiga, rumah sakit dapat mengadakan acara untuk merayakan keberhasilan tim dalam menyelesaikan masalah. Kemudian, Bang, D ke-8 yang terakhir. Oke, D8 yaitu dokumentasi dan penutupan. Poin pertama, rumah sakit dapat mendokumentasikan seluruh proses G8D termasuk langkah-langkah yang diambil, temuan dan tindakan yang didokumentasikan. Poin kedua, rumah sakit dapat menyimpan dokumentasi tersebut untuk referensi di masa depan. Poin ketiga, rumah sakit dapat menutup proyek G8D secara resmi. Next, Bang. Oke, jadi sekian dari kelompok kami, kelompok 4. Semoga materi yang kami sampaikan bermanfaat. Terima kasih.